Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Reminiscere tanggal 25 Februari tahun 2024 tertulis dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 18 hingga ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang jemaat yang dilingkupi rasa bersalah yang mendalam dalam hidupnya. Dulunya dia seorang yang rajin beribadah, bahkan aktif dalam pelayanan. Namun oleh karena suatu ketika ia jatuh dalam dosa, ia merasa dikucilkan. Suatu ketika seorang hamba Tuhan datang menemuinya agar dia kembali ke gereja. Ia berkata bahwa ia merasa sangat berdosa dan dia tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Jika dahulu ia adalah orang yang sangat giat melayani Tuhan, namun setelah beberapa tahun terakhir, ia tidak pernah lagi datang ke gereja karena rasa bersalah yang ia rasakan itu. Jemaat Tuhan, sampai saat ini ada begitu banyak orang yang merasa bersalah atas segala masa lalunya, atas segala dosa-dosanya, membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ada juga orang yang merasa tidak berdosa dan merasa paling layak, padahal dia penuh dengan kesalahan. Akibatnya ada orang yang jatuh dalam kesombongan rohani. Itulah dua karakter manusia. Yang satu merasa tidak layak, dan yang satu lagi merasa paling layak. Saudara yang terkasih, situasi yang demikian juga terjadi di Roma, di mana ada begitu banyak orang yang merasa dirinya lah yang paling benar, sedangkan orang lain tidak layak untuk dibenarkan. Untuk menghilangkan pemahaman yang demikianlah, Rasul Paulus memberikan contoh tentang bapa dari segala orang yang percaya, yaitu Abraham, yang telah beroleh pembenaran dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa oleh karena iman percayanya. Jemaat yang terkasih, situasi jemaat Roma saat itu terdiri dari orang-orang yang datang dari latar belakang kepercayaan dan budaya yang berbeda-beda. Di sana ada orang yang tumbuh dengan ajaran untuk berkorban kepada dewa-dewi. Ada juga orang Yahudi yang tumbuh dengan ajaran untuk mengikuti hukum Taurat. Dengan demikian, penekanan pada perbuatan manusia
menjadi sangat besar, dan mereka memahami bahwa manusia melakukan sesuatu untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Dalam konteks yang demikian, Paulus ingin mengubah paradigma berpikir orang-orang Kristen di Roma. Hal ini dapat kita temukan dalam pasal sebelumnya, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang anugerah keselamatan yang bersifat universal, di mana Tuhan Allah memberikan keselamatan bagi orang banyak, baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tuhan Allah adalah Allah bagi orang Yahudi dan juga Allah bagi bangsa-bangsa yang lain. Dia adalah Allah yang benarkan orang Yahudi maupun juga bukan orang Yahudi, yang memberikan keselamatan dan pembenaran kepada semua umat manusia yang didasarkan pada iman di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, untuk menguatkan penjelasannya itu, Rasul Paulus mengambil contoh dari kisah Abraham sebagai bapa leluhur bangsa Israel, di mana Abraham adalah bapa dari orang yang percaya, bapa dari sejumlah besar bangsa. Dalam kitab Kejadian pasal 12 disebutkan di sana bahwa Tuhan Allah memanggil dan mengutus Abraham untuk berangkat dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Saat itu Abraham sudah tua, berusia 75 tahun, belum punya keturunan dari Sarah istrinya. Dan ia juga belum tahu di mana dan bagaimana situasi tanah perjanjian itu. Namun Abraham mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia bersama Sarah istrinya berangkat menuju tanah Kanaan. Memang jika mengandalkan logika manusia, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham sepertinya adalah hal yang mustahil. Namun tak sekalipun Abraham mempertanyakan itu, melainkan dia mengimani apa yang Tuhan katakan kepadanya, dan Tuhan Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai suatu kebenaran. Inilah yang kita lihat sesuai dengan tema minggu saat ini. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pengalaman hidup Abraham menunjukkan akan betapa berharganya kasih karunia Tuhan Allah yang ia berikan kepada manusia, sehingga manusia yang berdosa beroleh kebenaran di hadapan Allah. Sama seperti Abraham yang dibenarkan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman. Keteguhan iman Abraham sungguh tampak lewat kesetiaannya kepada Tuhan yang telah berjanji kepadanya. Meskipun dalam kurun waktu yang lama ia harus menanti penggenapan janji itu, tetapi Abraham tetap setia. Bagi Abraham tidak ada kata menyerah atau mundur selangkah pun. Baginya, sekali melangkah di dalam iman, maka ia harus menggapai apa yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal pertama yang kita lihat dari nas khotbah ini adalah hiduplah di dalam pengharapan. Sangat jelas dikatakan dalam ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jemaat Tuhan, sebagaimana Abraham yang hidup dalam pengharapan, kiranya kita juga berlaku demikian. Sekalipun beban hidup atau pergumulan begitu berat melanda kehidupan kita, namun tetaplah percaya dan berharap akan janji Tuhan yang selalu akan tergenapi seturut dengan waktunya Tuhan. Seperti Abraham yang imannya tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah sekalipun secara fisiknya sudah lemah, namun ia tidak mau menyerah. Demikian halnya dengan kita. Tubuh boleh saja lemah, tenaga mungkin sudah berkurang, usia sudah semakin menua, namun iman jangan pernah menjadi lemah, dan pengharapanmu jangan menjadi pudar. Sebagai orang percaya, hiduplah
di dalam iman dan pengharapan yang teguh. Hal yang kedua adalah jangan bimbang dalam hidupmu. Jemaat yang terkasih, ada kalanya manusia memiliki keraguan atau kebimbangan dalam hidupnya. Terlebih ketika apa yang ia nantikan tak kunjung tercapai, maka hatinya, pikirannya mulai bimbang. Namun di sini firman Tuhan memberitahukan bagaimana Abraham tidak bimbang akan janji Allah. Justru di tengah penantian itu ia semakin bertekun memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, hendaknya melakukan hal yang sama. Di saat kita sedang menghadapi ujian dalam hidup ini, di saat kita sedang bergumul, sedang menantikan jawaban Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan bimbang, jangan mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Namun di sepanjang perjalanan hidupmu, kiranya saudara semakin berpegang teguh dalam iman dan semakin bersungguh-sungguh memuliakan Tuhan, baik lewat persekutuan pribadi atau persekutuan di gereja, berdoa dan juga dalam menyembah Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan orang percaya sesungguhnya terletak dalam keteguhan iman dan sikap hidup untuk memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga adalah Yesus Kristus, dasar pembenaran kita. Jemaat yang terkasih, apa yang dikatakan Paulus dalam ayat 23, bahwa sebagaimana Abraham beroleh pembenaran oleh karena iman, demikian halnya kita juga dibenarkan oleh karena iman kita kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus, yang telah disalibkan dan telah mengalahkan maut itu. Tentunya hal ini menjadi suatu berita sukacita bagi kita, bahwa dalam diri Tuhan Yesus kita juga beroleh pembenaran, sebagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah. Bukan oleh karena perbuatan, sekalipun memang perbuatan sebagai tanda iman itu penting, namun kita dibenarkan oleh karena iman. Tentu saja, sebagai orang Kristen yang telah dibenarkan, yang telah diselamatkan dari dosa, maka kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, yang dulunya hidup dalam dosa, selayaknya dihukum, namun karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Dan tanda syukur itu kita tunjukkan lewat setiap perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di sini menuntun kita untuk semakin memahami betapa pentingnya iman percaya sebagai dasar untuk dibenarkan. Sejajar dengan tema minggu ini, ada sebuah kisah demikian. Suatu ketika ada sebuah rumah yang mengalami kebakaran. Dengan rasa panik, semua penghuni rumah itu keluar untuk menyelamatkan dirinya. Namun setelah diperhatikan, ternyata masih ada seorang anak kecil yang terperangkap di lantai 2 rumah tersebut. Oleh karena tidak mungkin untuk menerobos rumah itu lagi, maka satu-satunya jalan yang paling cepat adalah menyuruh anak itu melompat dari lantai 2 ke bawah. Dan nantinya ayahnya akan menangkapnya dari bawah. Namun ketika ayahnya selalu berkata kepada anak itu supaya melompat, anak itu ketakutan. Tetapi ayahnya tidak tinggal diam. Ia terus memanggil nama anaknya itu dan menyuruhnya supaya melompat ke bawah. Namun anak itu berkata, "Ayah, aku takut karena aku tak dapat melihat ayah di mana." Saudara terkasih, tak lama kemudian, karena sudah yakin dengan perkataan ayahnya, di tengah situasi api yang semakin besar dan kepulan asap yang semakin banyak, anak itu pun melompat ke bawah, meskipun ia tidak melihat apa yang ada di bawah. Namun benar, ayahnya itu langsung menangkap anaknya itu dan berhasil. Saudara terkasih, kisah itu adalah gambaran dari sikap ketaatan beriman yang teguh. Sekalipun anak itu tidak melihat, namun ia percaya dan taat melakukan apa yang dikatakan ayahnya kepadanya.
Kisah ini juga menjadi gambaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun kita tidak berjumpa dengan Yesus secara kasat mata, namun dengan iman percaya, kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan dalam Kristus, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kebenaran. Di dalam Dia, kita juga beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara yang terkasih, berbahagia dan bersyukurlah atas segala kasih karunia Allah yang telah Ia berikan dalam hidup kita. Tuhan yang begitu mengasihi saudara telah mengampuni segala dosa-dosamu, menjadikanmu sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Kita yang dulunya berdosa dan tak layak di hadapan Tuhan, kini telah dilayakkan dan menyebut Allah sebagai Bapa kita, oleh karena Tuhan Allah telah membenarkan kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Abraham, jadilah pribadi yang taat dan setia, dan jalanilah kehidupanmu dengan rasa syukur. Raihlah segala yang terbaik dalam hidup saudara, beralaskan janji dan berkat Tuhan yang akan Ia nyatakan dalam kehidupan saudara. Dan tentunya, sebagai buah iman percaya kita, lakukanlah segala perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan Allah, oleh karena Allah memperhitungkan iman kita sebagai suatu kebenaran. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan oleh karena iman percaya kami, Engkau perhitungkan semuanya itu menjadi sebuah kebenaran. Tuntun kami Tuhan untuk mensyukurinya dan senantiasa benar-benar percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidup kami. Amin.